saya Siti Mutmainah dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling, angkatan 2012. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi transaksional. Saya jelaskan dulu mengenai evaluasi. Evaluasi merupakan penilaian suatu kebijakan atau proses atau produk di mana hasil evaluasi ini nantinya akan mengarah pada suatu keputusan tertentu. Dalam bidang pendidikan, evaluasi difokuskan pada kebermanfaatan dan kegunaan dari suatu kebijakan atau program pendidikan. Nah, evaluasi transaksional ini merupakan salah satu dari 4 macam model dari evaluasi program pendidikan yang dapat diterapkan di Indonesia. Model evaluasi transaksional ini lebih berfokus pada analisis deskriptif dan nilai pandangan dari pakar maupun pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Kemudian pada evaluasi model transaksional atau lebih dikenal dengan evaluasi model STEC ini menekankan adanya 2 dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu description dan judgment, dan membedakan adanya 3 tahap dalam program pendidikan, yaitu konteks, proses, dan outcome. STEC menyatakan bahwa apabila menilai suatu program pendidikan, maka harus melakukan perbandingan yang relatif antara satu program dengan yang lainnya. Dalam model ini, antecedent atau masukan, transaction atau proses, dan outcome atau hasil data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan antara tujuan dengan keadaan sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut untuk menilai manfaat program tersebut. Selanjutnya adalah teori evaluasi transaksional. Tokoh dari evaluasi transaksional yaitu Ripley, di mana ia meragukan sensitivitas dari pendekatan-pendekatan evaluasi yang ada. Untuk itu, ia mengajukan transaksional evaluasi sebagai alternatif yang dianggap tepat. Pendekatan ini lebih menekankan pada perubahan-perubahan yang sedang berjalan daripada hasil-hasil dari sebuah sistem aktivitas. Evaluasi transaksional ini merupakan strategi yang tepat untuk mengelola ketidakberfungsian yang terjadi dalam suatu organisasi di tengah-tengah upaya perubahan yang dilakukan. Misalnya ketika suatu sekolah memperkenalkan program baru atau melakukan revisi kurikulum. Yang selanjutnya adalah prosedur transaksional evaluation. Dalam setiap kegiatan ada 3 tahap evaluasi program, yaitu tahap antecedent atau tahap pendahuluan atau konteks, tahap transaction atau tahap pelaksanaan atau proses, dan tahap outcome atau output atau hasil. Tahap pendahuluan atau antecedent menyangkut kondisi yang terlebih dahulu ada sampai pada saat dilakukan instruksi yang dihubungkan dengan hasil yang dicapai. Tahap transaksi menyangkut proses dilakukannya instruksi dan hasil yang diperoleh karena pengaruh dari proses tersebut. Kemudian tahap outcome menyangkut hasil yang dicapai setelah program diimplementasikan serta untuk menentukan langkah kerja selanjutnya. STEC menekankan pada 2 operasi, yaitu yang pertama deskripsi atau description, dibagi menurut keperluan, yaitu yang disesuaikan dengan keadaan yang diinginkan dengan observasi yang dilakukan. Deskripsi ini adalah suatu yang direncanakan pengembang kurikulum dan program. Dalam konteks KTSP, maka kurikulum tersebut adalah kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Sedangkan program adalah silabus dan RPP yang dikembangkan oleh guru. Yang kedua, pertimbangan dibagi menurut apa yang ditunjukkan dibandingkan dengan standar yang ada untuk sampai kepada perkiraan dan penyesuaian yang sebenarnya. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah evaluasi transaksional. Adapun langkah-langkah pokok yang dilakukan dalam evaluasi transaksional ini, yang pertama adalah inisial. Inisial di sini adalah mengidentifikasi titik masalah atau trouble spots dengan evaluasi yang netral. Yang kedua, instrumentation, mengumpulkan data dalam berbagai pertemuan kelompok-kelompok berkepentingan. Yang ketiga, program development, definisi untuk merefleksikan tujuan dan nilai-nilai yang merupakan kesepakatan kelompok.
Yang keempat, program monitoring. Yakni adalah kesepakatan kelompok untuk mengimplementasikan dan memonitor program baru. Yang terakhir adalah resizing, proses daur ulang sebagai emerge konflik baru. RIPEI ini mengajukan penggunaan evaluasi berkelanjutan terhadap perubahan, baik perubahan komponen maupun oponen, untuk memecahkan konflik yang berkaitan dengan konsekuensi dari inovasi program pendidikan, baik konsekuensi yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Untuk yang selanjutnya adalah cara kerja transaksi evaluasi. Adapun cara kerja transaction evaluation adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah evaluator mengumpulkan data, baik yang berhubungan dengan antecedent atau masukan, transaction atau proses, dan juga outcome atau hasil. Yang kedua, pengumpulan data mengenai tujuan dan rasional dari setiap tujuan tersebut. Yang ketiga, pengumpulan data melalui observasi mengenai persyaratan awal, transaksi, dan hasil yang dicapai. Data ini dikumpulkan melalui pengamatan formal, maksudnya evaluasi tersebut harus dilakukan dengan mempergunakan instrumen. Instrumen yang dipakai dapat berupa daftar inventory, daftar pertanyaan tentang data biografis, panduan wawancara, daftar cek masalah, pertanyaan tentang pendapat, dan semua jenis teks psikometris. Yang selanjutnya adalah dalam evaluasi transaksional ini menggunakan dua konsep, yakni kontingensi dan kongruen. Yang pertama, kontingensi. Kontingensi ini dipergunakan untuk menganalisis data secara vertikal, yaitu mencari kesesuaian antara tujuan awal dengan tujuan akhir yang ada dalam program. Dalam kontingensi ini ada dua jenis analisis, yaitu yang pertama kesesuaian secara logis, yaitu kesesuaian menurut pemikiran logika evaluator. Evaluator mempertimbangkan apakah hubungan yang satu dengan yang lainnya dapat masuk akal, seperti itu. Kemudian yang kedua, analisis kontingensi tata kerja dengan analisis logis, tapi data yang dipergunakan adalah data empirik. Dalam analisis ini, evaluator harus mempertimbangkan keterhubungan tersebut berdasarkan data empirik yang telah dikumpulkan. Kemudian jenis konsep dari evaluasi transaksional yang kedua adalah kongruen. Kongruen adalah dipertimbangkannya suatu program untuk, maksud saya, kongruen ini dipergunakan untuk menganalisis kesesuaian antara apa yang dikemukakan dalam tujuan dengan apa yang terjadi dalam pelaksanaan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.